Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desri Anggitasari dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit pemasaran. Yang pertama, definisi audit pemasaran. Audit pemasaran adalah suatu bentuk pengujian yang komprehensif, sistematis, independen yang dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, baik dari segi tujuan, strategi, dan aktivitas pemasaran, untuk menentukan peluang dan permasalahan yang sedang terjadi dan merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang kedua, tujuan audit pemasaran. Tujuan diadakannya audit pemasaran yaitu untuk mencari dan mengidentifikasi masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang mungkin akan atau sedang dihadapi oleh perusahaan dan membuat sebuah perencanaan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi dan menghilangkan masalah-masalah tersebut, sehingga diharapkan aktivitas audit pemasaran itu menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, itu manfaat audit pemasaran. Diadakannya audit pemasaran adalah hasil audit pemasaran itu dapat memberikan sebuah gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Jadi, sebuah audit pemasaran itu merupakan salah satu hal yang paling penting yang perlu dipertimbangkan untuk optimalisasi agar kinerja pemasaran perusahaan dapat dioptimalkan juga, sehingga tujuan dari perusahaan untuk kinerja yang lebih efektif dan efisien dapat tercapai. Jika melaksanakan audit pemasaran itu dengan baik dan benar, maka akan memberikan banyak manfaat. Yang pertama, itu memberikan suatu evaluasi yang independen terhadap program-program pemasaran. Kemudian dapat mengidentifikasikan area-area yang dibutuhkan dan kemudian menghasilkan saran-saran dan ide-ide yang spesifik serta bagaimana memperbaikinya. Kemudian mengidentifikasi ke beberapa cara untuk memperbaiki respon pemasaran. Kemudian memberikan sebuah perusahaan ide baru yang segar, teknik-teknik, dan new direction pada masa yang akan datang. Yang terakhir itu membantu perusahaan secara periodik dalam menganalisis upaya pemasaran, membuat serta merevisi pendekatan pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian, adapun tipe audit pemasaran. Yang pertama itu audit fungsional. Audit ini dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan dan penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang kedua, itu ada audit menyeluruh, yaitu audit yang dilakukan terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Adapun ruang lingkup dari audit pemasaran. Yang pertama, itu ada audit lingkungan. Pemasaran audit terhadap lingkungan ini mencakup beberapa nilai terhadap pelanggan, pesaing, dan beberapa bagai faktor lain yang berpengaruh terhadap perusahaan. Kemudian, yang kedua itu audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi selaras dengan tujuan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga itu audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti keuangan dan pembelian. Kemudian yang keempat itu audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Dan yang kelima itu audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk.
kelompok pelanggan, dan unit analisis yang lain dalam pemasaran. Yang terakhir ada audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga jual, periklanan, dan promosi. Yang terakhir itu ada audit lingkungan pemasaran. Audit lingkungan pemasaran ini terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Nah, lingkungan pemasaran sendiri itu ada dua kelompok. Yang pertama itu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro itu lingkungan yang terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya, seperti perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, dan pesaing. Kemudian yang kedua itu lingkungan makro, yaitu kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih dan mempengaruhi segenap lingkungan makro perusahaan dan keputusan-keputusan strategi pemasaran. Lingkungan ini meliputi seperti demografi, teknologi, politik, dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.